Yang terhormat Ustaz Dr. Haji Abdul Rahman SPDI MAG, yang kami hormati Camat Pitu Riau beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Ketua Pitu Riau atau yang mewakili beserta rombongan, yang kami hormati Ketua PHBI Kecamatan Pitu Riau beserta anggota, yang kami hormati Ketua BKPRMI Kecamatan Pitu Riau beserta anggota, yang kami hormati Ketua MNC NU Kecamatan Pitu Riau beserta anggota, yang kami hormati Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidrap yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Babinsa Kecamatan Pitu Riau yang sempat hadir, yang kami hormati PJ Kepala Desa Hulu Cembrana beserta staf, yang kami hormati para kepala dusun sedesa Hulu Cembrana yang sempat hadir, yang kami hormati para imam masjid sedesa Hulu Cembrana yang sempat hadir, yang kami hormati para ketua DKMT sekecamatan Pitu Riau beserta anggota yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta para tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini, beserta para undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Para hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya jualah sehingga kita masih diberi kesempatan guna menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan Masjid Al-Manar beserta BKMT dan pemuda remaja Masjid Al-Manar Hulu Cembrana. Selanjutnya, salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membawa obor keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Para tamu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara pada siang hari ini akan memasuki acara dengan membaca susunan acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah yang bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 Januari 2026 Masehi. Hadirin dan para tamu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Rizal SHI. Kepada Ustaz disilakan dengan hormat.
Ya, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Rizal SHI. Kepada Ustaz diucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga apa yang dilakukan tadi menjadi pencerah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yakni sepatah kata atau laporan dari panitia pelaksana oleh Bapak Sultan Hasan Esos. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Balik cilik budak jalan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, permohonan maaf Bapak Ketua Pembangunan Masjid sekaligus Ketua Panitia tidak sempat hadir bersama kita pada siang hari ini, berhubung beliau sedang merapat kedenesan di Pakajende. Sekali lagi mohon maaf, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Pembangunan tidak sempat hadir pada siang hari ini bersama kita. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia, BKMT, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu pelaksanaan acara ini sehingga acara Isra Mi'raj terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami mohon berterima kasih banyak. Terkhusus kepada Gurunda Bapak Dr. Haji Abdul Rahman SPDI Nage. Terima kasih banyak Pak Ustaz sudah menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan Bapak membawa berkah buat kami, sekaligus kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nilai ibadah buat kita semua. Amin. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat Cendana bahwa kemarin hari Jumat yang lalu panitia pembangunan Masjid Al-Manar Desa Cendana yang lalu sudah bubar, dan hari Jumat itu juga kita adakan pembentukan panitia pembangunan masjid. Jadi di arah Makutana, baik apa lagi kemudian bicara. Tanya bu Pak Ramit, bawa Pak Aliasan. Jadi saya termasuk menggantikan Pak Ramit sebagai sekretaris pembangunan. Jadi baru 3 hari. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang lalu sudah sekuat tenaga, sehingga kami juga panitia baru mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini di siang hari ini di masjid kebanggaan kita bersama, Masjid Al-Manar Bulu Centrana, dalam rangka mengikuti peringatan Isra Mi'raj serta salam salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ibu sekalian, selamat kepada panitia pembangunan Masjid Al-Manar yang baru. Jadi selamat Pak ya, selamat melaksanakan tugas. Ya, pekerjaan sebagai ketua panitia pembangunan masjid itu adalah pekerjaan yang berat. Ya, tetapi harus kita pikul untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan masjid kita ini agar bisa terkelola dengan baik. Insya Allah panitia bisa melaksanakan tugasnya sampai habis periodenya. Ini perlu dukungan dari kita bersama. Bapak-bapak sekalian yang bisa titip kepada panitia. Jadi alhamdulillah kita di Kecamatan Pikuliawa dari lebih 50 masjid, sekitar 40 yang melaksanakan Isra Mi'raj. Iya, hampir tiap hari melaksanakan Isra Mi'raj. Ini Masjid An-Nur hari Minggu kemarin, hari ini Masjid Al-Manar. Iya, berarti baru rata-rata kegiatan Isra Mi'raj rata-rata 3 jam, jam 12 sampai jam 3. Jadi minta maaf ke warga masyarakat, siapa tahu ada yang datang di kantor camat antara jam 12 sampai jam 3, aku tangan di kamar camat, lalu aku mamirah aja. Jadi yang lagi bertanya maka kesini di grup Camat Pikuliawa tidak masuk kantor. Iya, padahal satu giliran itu bapak-bapak ibu sekalian. Iya, kan insya Allah selagi Allah memberi rezeki kesehatan kepada kita semua, kepada saya, insya Allah saya akan berusaha hadiri undangan Isra Mi'raj yang disampaikan oleh panitia dan jemaah. Bapak-bapak ibu sekalian, insya Allah apabila Allah memberi kita rezeki umur panjang, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan puasa. Kurang lebih 1 bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan puasa. Pada panitia dan jemaah kami himbau untuk mempersiapkan masjid kita ini sebaik-baiknya, bergotong royong, kerja bakti, membersihkan, agar nanti pada saat masuk bulan puasa kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat fardu dan tarawih dengan suasana yang nyaman, bersih. Kita sudah bersih, siap untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Kepada panitia yang baru terbentuk, jangan lupa masuk dalam organisasi PHBI. Jadi kami sarankan itu kepada semua panitia pembangunan masjid masuk dalam organisasi PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Jadi nanti di panitia yang mengurus semua, yang mempersiapkan seperti misalnya siapa penceramahnya, susunan acaranya dan sebagainya. Mereka bisa berkoordinasi dengan sesama anggota PHBI dalam grup PHBI. Ya, begitu Pak Ustaz kami laporkan bahwa untuk tiap masjid kami bagi-bagi jamaahnya mulai panitia sampai jamaahnya untuk masuk dalam ormas yang menjadi bidang tugasnya. Untuk panitia pembangunan masjid masuk dalam PHBI, untuk ibu-ibu jamaah masuk dalam BKMT, untuk anak-anak muda masuk dalam jemaah masjid di bawah naungan BKPFRI. Ya. Untuk yang ustaz-ustaz masuk dalam MUI. Ya, jadi semua ada tugas-tugasnya. Insya Allah kalau semua kita
berkolaborasi seperti ini pada hari ini. Alhamdulillah, setiap pelaksanaan hari besar Islam di Kecamatan Pintu Riawa begini keadaannya, begini ramainya masjid kita. Dari tahun ke tahun semakin ramai. Sudah kalau kita bandingkan 11-12 nih dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa cetek menibihkan, nah suatu saat nanti peringatan Isra Mi'raj sudah sama ramainya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Informasi juga kepada bapak-bapak ibu sekalian, dan kebetulan juga Ustaz kita adalah dosen Universitas Islam Negeri UIN Makassar, bahwa tidak lama lagi kita akan menerima juga KKN dari UIN Makassar. Jumlahnya Kabupaten Sidrap antara 500 sampai 600 orang. Jadi hampir semua desa ada KKN-nya. Saya terima karena bertepatan dengan bulan puasa. Apalagi yang masuk ini adalah calon-calon ustaz yang bisa membantu kita, membantu panitia masjid meramaikan bulan puasa. Ada juga kemarin permintaan dari Asadiah Sengkang, saya terima juga. Pokoknya yang calon-calon ustaz kalau mendekati bulan puasa, saya terima semua. Silakan sebanyak-banyaknya datang di Pintu Riawa. Insya Allah itu anak kita datang di sini minimal memberi contoh kepada kita semua, dan kita pada orang tua melotoki pakaian latak. Mudah-mudahan para orang tua Kecamatan Pintu Riawa mau juga seperti begitu, mau seperti anaknya kuliah di UIN, kuliah di Asadiah dan sebagainya. Ya, itu harapan saya Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kita dengarkan bersama usia ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustaz dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Syahruddin SAG. Kepada Ustaz disilakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yudafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa rahmatal hisab. Allahumma ihtim lana bil Islam wa ihtim lana bil iman wa ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin was-muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa oleh Ustaz Syahruddin SAG. Kepada Ustaz mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Hikmah Isra Mi'raj oleh Ustaz Dr. Haji Abdul Rahman SPDI MAG. Perlu kita ketahui, seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat, beliau adalah dosen UI Alauddin Makassar, DPK IDDI Mangkoso. Kepada Ustaz disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Camat Fitriawan, yang sama-sama kita muliakan dan hormati anggota DPR yang DPRD yang sempat hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi kehormatan, saya muliakan dan hormati Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafa lana biwiladati Sayyidina Muhammad alladzi ballagha risalah wa antal amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk pada materi, karena masjid ini masjid baru saya masuki, sudah kurang kali ke Sidra, tapi masjid ini baru hari ini mendapat undangan merupakan hikmah Islam ini. Ya mungkin Bapak Ibu sudah banyak melihat, nonton ceramah saya di YouTube, dan termasuk yang menghubungi saya, beliau selalu lihat katanya di YouTube, sehingga teman yang di Parepare dia minta untuk nomor WA saya, ada saya. Ya Alhamdulillah, permohonannya beliau panitia ini kalau tidak salah kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi 1 bulan lebih yang lalu masih cepat sekali mendaftar sebelum masuk bulan Rajab. Dan ternyata di akhir ini baru bisa anda saya keliling ya kemarin malam di Pulau Sabutu, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya Pone, Kermalang, lanjut Kota Maros. Ini besok kembali ke Pulau Paralopo, keliling siang malam. Jadi tadi saya minta tempat penginapan. Jadi alhamdulillah ada tidur sedikit tadi percuma, ya supaya tidak. Alhamdulillah aparatur ini ya mengisi dengan saudara dari Tambah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Jadi ya tentunya hal yang pertama seperti ini kita harus kenal dulu. Jadi nama sudah ada di depan. Jadi saya sebenarnya pembina pondok pesantren di Mangkosok sudah lebih 30 tahun. Adapun ya dosen UI, DPK itu baru 5 tahun. Karena saya alumni UI S3. Jadi saya selesai S3 di UI. Alhamdulillah dengan izin Allah saya selesaikan S3 ini hanya 1 tahun. Dan IPK-nya alhamdulillah dengan izin Allah 4,00. Dan alhamdulillah juga buku yang saya tulis sekarang sudah 10. Itu yang sudah terpampang di depan. Sekarang saya lihat ulama-ulama kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, rata-rata dari Komat, Tiwi, dan itu limpah di Padesilenda. Degagan atau wangi, degagoki. Jadi orang pengen dapat camat, makanya itu masalah sahabat dia pernikahan orang. Dia nak guru segi metodologi penulisan karya ilmiah. Jadi saya istilahnya kolaborasi. Sahabat dasar saya memang di pondok pesantren di Mangkosok. Nah
saya kembangkan menjadi penulis karena kita sudah melewati jenjang pendidikan S1, S2, S3. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekedar perkenalan bahwa saya sebenarnya itu membina pondok pesantren makyur lebih 30 tahun. Jadi rata-rata orang Sidrap yang masuk di pesantren Makoso itu pasti dia tahu saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu sekedar tambahan perkenalan. Adapun materi kita pada hari ini, saya sebenarnya turun ya supaya bisa bergerak bebas. Jadi Isra Mi'raj itu pembuktian bahwa Prato itu kejadian di hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibalani tubunna lolo nyawana bendre Sidratul Muntaha ande berunta mu Yusuf jika saling itu pasenda berunta Yusuf itu guru saya, yaitu sama semua berunta amudan disingkat siaga si bawah berunta amudan untuk Yusuf berunta Yunus Marata berunta Babaja berunta Daud si bawah lagi makbul disingkat dengan berunta Asad. Jadi ia dibanding dalam hari pahamnya moderat. Nah anak-anaknya semua Asadiyah, DDI sama semua paham moderat. Nah bagaimana umat barisan ya. Asal umat pokoknya mengerahkan paham-paham membingungkan. Nah makanya kita harus betul-betul belajar pada ahlinya. Jadi Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu bukti sejarah makna Nabi ta uripan lalu tubunna lolo nyawana bendre Sidratul Muntaha untuk ibadah sempajan. Ya, buktinya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila ayat. Alina Allah Ta'ala kisah kami pedangi ya Maha Suci Allah urana pandai akanna sisi kebendi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Jadi asra bi abdihi, jadi abdi itu lengket abdihi. Dan tafsirnya itu pemberitaan makna tubunna lolo nyawana ipayokwa nabita. Terus makna kedua, ia memelu dalam nabita tania urusan pribadi nabita, urusan hamba. Itu sehingga katakan di abdi urusan hamba. Karena belum mana ni naika madinki rupa tawe ya dino akhirat. Jadi Nabi Muhammad SAW tanya itu makada Nabi senangi semua hamba karena dia rahmatan lil alamin pemasir tawasina alami. Jadi pemahaman harus diluruskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin pemasir tawasina alami. Tadi yang bawa kepada pemasir dari sisi sebenarnya. Ini perlu diluruskan pemahaman agama kita. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya maknai Isra itu maknanya memperbaiki atau menata kehidupan dunia. Kemudian Mi'raj itu maknanya menata dan memperbaiki kehidupan akhirat masa akan datang. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita capai dalam kehidupan kita? Ingat, ada kekayaan termahal
ketahui dan perlu kita raih. Sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, tidak ada hutang, tidak ada cicilan. Coba dulu Bapak Ibu, ini target kekayaan termahal, sehat jasmani 5 jam pagi, sehat rohani, persiapan hidup di akhirat, tenang jiwa, aman hubungan kita sesama manusia, lancar rezeki, kita bisa berbagi, tidak ada hutang, tidak ada cicilan. Ada bisa pembunuh ini, mau kemana dulu? Mau dapatkan semua Bapak Ibu? Tentu kan. Di mana hidup juga? Nah, jadi melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita bisa menangkal dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Jadi yang pertama dulu, bagaimana cara supaya kita bisa sehat jasmani kita? Dari putri sehat itu hutang, insya Allah sunyi rumah sakit. Betul? Ini dulu target. Engkau sewa waktu Raja Mesir memutus dokter ke Madinah 2 tahun. Dokter itu digaga pasien, digaga Tomalasa 2 tahun ya dokter dari Madinah, digaga Tomalasa lalu. Dan karena dokternya Loke mengoleh Raja Mesir minta pensiun dini. Kenapa? Saya makan gaji samar-samar. Oh tidak jelas. Nanti kamu aman. 2 tahun ke Madinah, dia ke Malasa. Masya Allah. Ini yang harus dijaga aku. Kenapa bisa? Nah, waktu rata-rata kan megang rasa, betul? Sudah dikasih corona masih sakit, katanya tidak sakit lutut, padahal megang rata-rata rasa lutut waktu dikasih corona. Saya jujur karena sudah pulang vaksin corona, saya sampai hari ini tidak ada vaksin corona masuk di tubuh saya. Malah banyak saya tolong yang positif corona kemarin menjadi negatif. Senjata saya ini, saya teteskan ini sudah di Rupiah. Saya teteskan di bawah lidahnya karena di sini semua rasa ada. Kalau Anda gangguan setan jin, ini juga nantinya. Kebetulan saya juga ke Rupiah sudah hampir 30 tahun. Ya, ya. Jadi penyakit itu 2, medis dan medis. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya memberikan dulu pemahaman apa yang dimaksud jasmani. Apa yang dimaksud jasmani itu? Ya, yang dalam pikiran kita jasmani ya tubuh, betul? Tapi ada beberapa jasmani, ada beberapa jasmani. Bingung. Jasmani itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jas, pakaian. Jas. Biasa dari itu jas. Jas, pakaian. Mani, air mani. Jadi jasmani pakaiannya nyawai dari air mani. Jadi jasmani pakaiannya nyawata oleh air mani. Ini dulu ya. Kita mulai dari dasar. Jadi jasmani, jas
mani, air mani. Jadi tubuh kita itu adalah bagiannya roh dari air mani. Paham seperti itu? Nah, roh, kata yang kedua, supaya kita kenal betul-betul diri kita. Karena dua kehidupan kita waktu ini. Roh, apa itu roh? Hah? Nyawa. Apa itu roh? Roh, rahasia wujud Allah. Paham baik? Jadi beda itu kalau Muhammad baca buku baru saya silahkan. Ya, tapi saya harapkan jangan abal-abalan. Roh, rahasia wujud Allah. Mana wujudnya? Nyawa. Apa itu nyawa? Nyatanya Allah. Nah, saya tanya ibu-ibu, apa itu Allah, nyata atau gaib? Nyata. Nah, ya pada saat itu sudah tahu, mungkin sudah dengar begitu. Saya ulangi, apakah Allah nyata atau gaib? Nyata. Allah nyata dan Allah juga gaib. Mari kita buktikan. Allah berkata, huwa al-zahir wal batin. Huwa al-ta'ala nyata dan juga gaib. Nah, punai malik huwa ini pada ini. Nah, kemudian Allah nyata. Apanya yang nyata Allah? Dengarkan ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini populer sekali. Ayat apa namanya, Bu? Apalagi ya BKMP masih apa mana ya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ta'ala degaga kuan sangalina adena hayyul qayyum tuwa terus wangi naum sunat terus wangi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm de nan kana cakaru kuang ta'ala de nan ka nama timbro kuang ta'ala urus berkekuatan. Muncul pertanyaan sampai otak berita de nan kana cakaru de nan kana timbro. Nah, berarti pernah dengar ceramah saya ini. Jadi sifatnya kuangala tanah dengan kacak karudu dengan tanah timro. Dengan sifat kuangala tanah ini nafas. Enggak kena pesan atau kurang karudu. Mati. Nafas ini adalah sifat Allah. Tidak tahu di watak kalian. Syukur kita. Sifat kami namakan nyata pengatakan yang tidak bisa diduniakan. Betul? Ia dari pemilik. Karena sifatnya pemilik dengan karena timro dia ada cakap itu yang dia taruh. Itulah nyawa. Nyatanya Allah. Jadi Allah ternyata mana nafas. Ya. Dia juga gaib. Engkau akan minta nafasan. Ada yang melihat nafasnya di sini. Tapi ya. Jadi Allah nyata, betul? Allah juga gaib, betul? Buktinya apa? Nafas. Paham? Terus Allah lagi katakan, wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Wa ta'ala ma'akum tulis bawahnya itu bersama terus kita dengan Allah. Aina kuntum namun kita kenal tulis bawah wangi tulang ke
ke kuang si bawangi. Wallahu ma ta'maluna basir. Kuang rata dek tamang sidina ali kudong. Mana? Nafas. Jelas? Jangan samakan kita dengan Allah. Di sini banyak orang keliru. Allah laisa kamitslihi syai'un. Wa ngalatana dek dong kepada sewa-sewanya. Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya wujud. Nah, sifatnya pengalatana ia engkau melengket diri. Ya, dan begitu Bapak. Jadi dari kemampuan kita pengalatana ada nama pura-pura laga, maafku terus bawa gitu. Jadi itu sejarah mengatakan hulurkan Allah ala kulhal. Hadirkan terus Allah di dalam hatimu dimanapun kau berada. Bagaimana sikir ya, masih firman terus. Itulah untuk meyakini bahwa peristiwa kuangi. Namun karena tulis si bawa kuangi, maka insya Allah dua kehidupan itu pasti kita raih. Pasti maka semangat kehidupan di dunia akhirat dari kau yakini maka peristiwa kuangi. Lalu Allah katakan, ya ayuhan nas, ini sidina mengetahui antumul fuqara ila Allah. Kalian itu butuh Allah. Jadi maknanya antumul fuqara ila Allah, ini mana butuh kekuatan tanah. Wallahu ganiyun hamid. Nah, kekuatan tanah maha kaya, maha mulia, maha terpuji. Nah, di sini harus dipahami Bapak Ibu. Dari engkau mau kasiasi rupa tahu mondo rino masesa maranaka berarti pada pejepui warna. Selagi dari engkau tahu tuli maranaka tuli masesa melarang hidup yang tinggal di dunia berarti pada pejepui pengalat. Masa banyak Ustaz, tapi kasih semua pakai, tunggu semua pakai, tunggu semua pakai. Tapi rumah benar tidak. Dari aku dipejepui Tuhan-Tuhan pengalat, kita kenal Allah, insya Allah. Dia masih semua ini. Dia melarang, dia kasih. Saya kasih contoh pemahaman. Nareko si Bodiki katakanlah saya contoh, seandainya saya kenal Bapak Presiden kita, dia juga kenal saya, maka pasti saya dikasih jabatan di Menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Minimal karena S1, S2 setiap pendidikan yang kami sedang saya punya jurusan. Atau jadi Menteri Agama atau Menteri Pendidikan, tapi tidak dikenal saya, ya seperti ini sekarang, gitu. Nah, itu contoh. Nah, Allah ini dikenal. Nah, ketika Allah kita kenal, pasti. Nah, muncul pertanyaan. Mengapa Allah dinamakan Allah? Karena dialah yang memperbaiki nanti dua kehidupan. Mengapa Allah dinamakan Allah? Ini mungkin barangkali pertanyaan yang asing. Jarang ada yang angkat seperti itu. Allah 4 hurufnya. Alif, lam, ha. Awal bi ma'rifatullah kata Nabi. Yang paling pertama harus dikenal di dalam agama adalah Allah. Kami yang pertama dipejepur di agama pengenalan. Nah,
Nah, kodani Allah Ta'ala dalam Quran Surah Taha ayat 14, innani anallah, mayakuna ia Allah wa Allah Ta'ala la ilaha illa ana de gaga puang sanadina ia pak buduni sompaka wa aqimi sholata totomani sampajangi li zikri maringerah kawiyah. Nah, kita pahami baik. Jadi alena puang Allah Ta'ala pasti alena lalu ini Quran Surah Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, situ maktulnya iya puang Allah Ta'ala dia jaga puang sanadina iya pak bununi sompaka. Penafsirannya atau maknanya pak bununi, silakan menghadap kepada saya. Ya, jadi Pak Bununi bertanda silakan menghadap kepada saya. Ada masalah kita, silakan menghadap kepada Allah. Masusah kehidupan menghadap kepada Allah. Banyak masalah menghadap kepada Allah. Itulah maknanya Pak Bununi. Paham Bapak Ibu? Nah, caranya menghadap. Aqimi sholata. Aqimi sholata, dirikanlah sholat, totomuni sampajani. Jadi sholat itu cara menghadap kepada Allah. Tujuannya apa? Lizikri, mari mengenal dibuangi, agama yang ngarang buangi, sifat kanjangna. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi saya uraikan dulu secara rinci. Jadi Pak Bununi silahkan menghadap kepada saya Allah. Apa masalahmu? Kamu miskin, kamu melarat, kamu masalah apapun, silahkan menghadap. Nah, cara menghadap, aqimi sholat, dirikanlah sholat. Kalau kita mau menghadap sama pacaran, kan ada etikanya pacaran. Coba kan dari contoh warga sama kurang ajar, kira-kira kita layan apa kita gitu? Oh tidak, katanya kalau kurang ajar. Jadi ada etika menghadap sama pacaran, bukan berbentar. Tak ya, kok kurang ajar ki pasti nenggolnya alasan ini pacaran. Semuanya begitu. Ada etika, ada istiadat, tata krama. Jadi maknanya itu Pak Bununi silakan menghadap. Nah, dan juga lagi pokoknya aqimi sholata, cara menghadap itu adalah sholat. Ya, jadi kita sholat itu berdiri, ruku, bangun ruku, sujud, bangun sujud. Nah, kebetulan ada bukunya itu Ahmad. Ya, jadi itu cara menghadap kepada Allah supaya kita bisa diterima semua doa kita. Mau semua diterima doa Bapak Ibu? Gampang Bapak Ibu. Karena Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta ke saya akan terima. Mohon maaf bukan berarti saya sombong. Saya semua doa alhamdulillah diterima. Waktu begitu, maka dekat elok ke sekolah dan kecap sekolah. Alhamdulillah mentok. Sisa menunggu profesor. Waktu begitu, karena saya dilahirkan dari anak petani, ilotoka longgar dan sedikit lebih hanya pandangi kita tahu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada hutang, tidak ada cicilan. Bebas finansial, bukan nyombong. Karena kita dengan Allah Maha Kaya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, saya bebas ngomong karena ada saya ini di Toto mau bicara kulit angka buku gawi. Tapi namun ayat 5 tahun nama tak kau bermakna indallah antakun mana tak maka macam manana dari buku gawi yang kopi ini juga tantangan perempuan di Universitas. Saya selalu sampaikan sama mahasiswa saya, jangan berhati-hati sekali ceramah yang sampai mengkode gawi.
Kalau ramadhan indah Allah pacar lagi untuk boleh kongi macam mana dari kenal gaul, ia mega kenal digerakai, mega baca, mega bukti, betul? Nah, makanya lebih baik jangan banyak bicara, yang penting ada bukti. Nanti buktilah yang bicara. Itu prinsip saya. Ya, Bapak Ibu. Ini Ahmad, tulisannya Ahmad. Kita lihat. Ahmad asingnya nyawa. Biasa darah itu lota aset tongan-tongan tauhid. Ya. Di dalam Al-Quran surah ayat 9. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya saya ini adalah rasul Allah. Jadi nampaknya dari kaumnya menyebutkan ia suruh nama ketukung Allah tanya Papuan. Nah, sahabat keinginannya ya mereka itu kaum Bani Israil nasihi Nabi Isa itu anaknya Tuhan Allah. Itu keliru. Ini dibantah, Nabi Isa sendiri membantah. Dan ini omongannya Nabi Isa diabadikan di dalam Al-Quran. Surah ayat 9. Wa idh qala Isa bin Maryam, mattani Nabi Isa bin Maryam. Wahai Bani Israil, sesungguhnya saya ini Rasul Allah. Suruh nama ketukuhan Ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayya Taurat. Dia benarkan kitab sebelumnya namanya Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan berita gembira seorang rasul yakni min ba'di akan datang nanti sesudah ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu isim tabdil, akar kata dari kata Hamadah. Ya. Jadi atau dari akar kata Hamidah. Jadi Hamidah melebih. Ya, Ahmad isim tabdil kalimat melebih. Muhammad itu melebih. Ya, kalau yang bersantren itu pasti tahu. Karena ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu kan di pelajaran kita di Nausara. Jadi Ahmad itu asenna nabita sebelum engke malino. Ya, asenna nabita sebelum engke malino tuhuna. Ia dari asli Abur Ruh, Bapak Roh. Betul lah. Nyawa kami yang pertama na pancani pengalatala nyawa nabita. Sehingga nabita diserahkan nabi kami na triolo, siwa nabi kami na dimundi. Maka si nabi kami na triolo, roh yang paling pertama, rohnya beliau. Tubuh yang paling terakhir, tubuhnya beliau. Dia katakan nabi dimundina nabita. Ungkap nabi dimundina nabita pada nuri igire. Nasabat nasulani agama. Kurang bang-bang ini nabita wafat di masa Abu Bakar. Engkau Musailamah asinna. Nabi alena nabi apa dibilang? Coba buktikan kalau kamu betul nabi, bikin ayat, tandingi ayat, dibutuhin ayat, usaha ada ayat itu. Natandingi na'atena kal-kautar fasalli rabbika wa inna syai'aka wal-batar. Ada ayat yang usaha. Inna a'tena kal-jawahir fasalli kal-hajir inna sanikal fajir. Oh, igere.
kasih lagi. Dia coba tadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada ayatnya ya bersama inna a'tainakal jawahir fasholli li hajir inna syani'akal fajir. Oh pikir selesai. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya jadi aset tunat-tunata yaitu Ahmad. Betulnya asetnya nyawa. Nah, nyawa asetnya Ahmad. Mari dilihat alif, ha, mim, dal. Alif yaitu nasabari totoki ila sempaya. Ya. Jadi jangan lagi ada bingung. Maka orang toto ila sempaya. Alif kita lihat. Terus bagi yang terokok ilang semaya huruf H. Bagi yang cekak sujud ilang semaya huruf B. Bagi yang tulis ilang semaya tasab dan. Jadi berdiri rukuk sujud iqdam aset H. Jadi Bapak Ibu engkau sempaya nasabatnya. Mending tadi nyawa tak dia suruh kita masukkan. Sehingga muncul ungkapan ulama sufi. Tubuh sembahyang, arti mas sembahyang, nyawa di sembahyang ini. Ada tubuh Muhammad nyawa kuang ngalata tubuh. Tubuh sembahyang. Ia sembahyang tak angkat na tawe. Harga diri manusia ada pada sholat. Nilai kita angkat tak ada pada sholat. Karena dia suruh kita sembahyang pun seandainya tadi nyawa. Tadi yang diminta, mari kita perhatikan. Mari sembahyang suruh pada kanan. Mana pada diri kita akal dan pikiran. Betul tak? Ia akalnya, ia pikirannya modal hidup dunia akhirat. Dari makasih akalnya tahu, makasih pikiran tahu, pasti makasih akalnya hidup akhirat. Nah makanya mereka akal salah, mereka pikir salah, betul? Nah muncul lagi pertanyaan. Bikui caranya pakai si akalnya, pakai si pikirannya. Salat subuh harus berkualitas. Kalau mau akalnya sehat, mau pikirnya sehat, sampai subuh tak boleh sini. Komagasi sampai subuh tak otomatis akal pikiran sehat. Makanya kenapa Allah sengaja menempatkan waktu salat mau bikin roda tahu. Kenapa bukan yang 6 jam 7 lah? Waktu mau bikin roda. As-salatu khairun minan nawm. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu sholat subuh rahasianya tempona Adam dan Hawa engke di surga gara-gara iblis dia keluar dari surga itu tamu paiman di surga dia dunia. Cerita singkatnya ya tonaro bunga ugawi sampai subuh dan ada ceritanya setelah Allah berkata wasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Jadi disuruh sujud malaikat, jin, iblis tidak mau sujud. Akhirnya
Pendek kata, Adam digoda oleh iblis agar berlanda. Ada namanya buah undi, ada namanya pohon undi di taman surga. Itu Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, dilarang di situ. Nah, kalau iblis mengkurangkan maka ada Hawa tanggapuna dia nausil pengaratan nasabah de kosong kawan dari robot dia salimut. Ya, sebelum kamu diusir Allah dari surga, dok kami memandang kok. Dia berarti lo iblis menggoda. Pendek kata lo kan, nang redong yang dua dunia, kurang nang Adam dan Hawa. Elo tahu apa yang ada surga, tak tutup pintu surga. Ya, tak tutup pintu surga. Maka tak tutup nasabah karena buah haram masuk, makan haram masuk di perutnya Adam dan Hawa. Pelajaran buat ketujuhnya dari engkau makanan haram riba subat tamat bawatan nadiklah sempat bersih dari mati tak tutup pintu surga tak buka pintu neraka. Jadi ya waktu Adam hukumannya apa? Dibawa ke dunia di Sri Lanka. Adam dibawa ke Jeddah. Itulah menjadi sejarah. Jeddah ada kata Jeddah nenek. Jeddah atau nenek. Yang populer sekarang Jeddah, Bandara Jeddah. Nah itu dia berikan dari Adam di Sri Lanka, di tanah India, kemudian Hawa di Jeddah. Ini bukti sejarah. Terus ketemu di Jabal Rahmah pada Arafah. Jadi tempuran Adam dikeluarkan dari surga dalam keadaan membentang. Jadi mobil panjangnya ada cahaya muncul, motor ini ada masam bagian 2 rakaat. Ada mana 2 rakaat? Boleh dipakutangi laut tajamnya. Jadi yang paling pertama melaksanakan sholat subuh Anda rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Itu sejarah. Kemudian makna hakikatnya itu buta akal pikiran. Dia itu nasabari 2 rakaat sampai subuh. Karena modal hidup untuk memperbaiki kehidupannya tergantung akal pikiran, betul? Kalau bagus akal pikiran pasti bagus kehidupan dunia akhirat. Setuju? Tapi dari kemasukan akal pikirannya apa yang terjadi? Ada orang yang bagus kehidupannya dunia akhirat? Tahu masalah akal pikirannya? Ada yang cari Bapak Ibu? Rata-rata masalah mana atau doanya lino dan di bawah layar akal salah, pikir salah. Setuju? Jadi untuk memperbaiki akal pikiran kita, kualitaskan sholat subuh. Yang kedua, kenapa sholat duhur 4 rakaat? Ya, supaya kita betul-betul semangat sholat. Karena sholat itu dalam pandangan ulama sufi kebutuhan, bukan kewajiban. Selama ini pemahaman tahu kewajiban, betul? Sehingga tidak ada semangat untuk memprioritaskan sholat. Masalah, yang penting sembahyang, urusan menuang diterima urusan menuang banyak orang berpikir begitu, betul? Padahal sholat Bapak Ibu adalah kunci segala kebaikan. Ya, sholat itu adalah kunci segala kebaikan. Dari pembagasi sampai jatah, semua kebaikan terbuka. Tapi pemahaman yang dicekik, insya Allah akan sukses dalam segala hal. Dari sampai jatah berkualitas. Nah, sahabat Nabi kita makanya as-salatu minta kulli khair. Salat itu adalah kunci segala kebaikan. Jadi saya kasih contoh. Siapa yang akan kunci? Kunci saya ilustrasikan. Kunci motor. Ya, jadi saya kasih contoh Bapak Ibu. Anggaplah ini kunci Alphard. Ya, anggaplah ini kunci Alphard, kunci motor ya. Semoga menjadi Alphard.
kunci lolomo ke alani lisena angka 1000 triliun. Gembira tidak? Siap. Gembira tidak? Gembira. Jadi semestinya Bapak Ibu naik ongke ngomong waktu sembahyang barang kunci. Tapi ada orang nanti, betul? Tapi coba kalian nanya kunci apartemen, nama kalian ada yang kunci yang nomor angka lisena 1000 triliun. Oh masih tentu. Tapi permasalahannya ada permasalahan. Nah kadang ini kunci na apa tapi dia boleh buka. Nah pas saya buka, nah pemenuhi lupa, kebenarannya orang pengguna mati. Artinya apa? Mereka tahu sok tahu. Batuan Bapak Ibu engkau tahu asalnya di masa sembahyang. Yang lagi tahu. Jadi upana asalnya di masa sembahyang balik karena ini dia dari kunci oto. Ya, dia nangkana guru teman-teman pada oto sok takmi. Nah pas mereka buka apa kunci lupa mau beneran barang pengguna mati. Jadi mereka tahu masa banyak asalnya sehingga makanya mengatakan bahwa yulil musalli mereka mau tahu masyarakat masa banyak itu lebih celaka daripada sembahyang. Artinya apa? Agung itu mentoge sembahyangnya. Adalah asalnya toto agung. Jadi tadi mesin apa kesini kalau kita diilmui. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, pahami dulu, penyekui orang. Napa tahu, napa tahu. Sama juga ini, kita beribadah. Apa sudah kenal Allah? Hanya tahu. Next minute mengenal Allah Taala. Jadi beda itu mengetahui dengan mengenal. Saya tahu presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Tapi saya tidak kenal, dia juga tidak kenal saya. Maka itu tadi. Contohnya, seandainya dia kenal saya, minimal Menteri Agama. Itu. Jadi kalau kita kenal Allah tidak mungkin Allah kasih marah tidak mungkin. Kalau dia kok sampai hati, misalnya saya dengan Bapak punya perusahaan raksasa, Sogina tadi itu, yang kita kasih tidak mungkin. Rela beli saya teman akrabnya teman rasa-rasa, rela kira-kira apa? Tabolika. Nanti gantung. Nah ini masalahnya nanti. Rela kira-kira dia saya marah. Allah lebih-lebih. Paham ini? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuat. Allah Maha Cerdas. Nah, di sini pentingnya mengenal Allah. Jadi menghadap. Nah, caranya sholat. Nah, bagaimana cara sholat yang sesungguhnya? Ya. Dan apa tanda sholat ini diterima? Saya sudah berikan semua itu. Tanda sampai yang dari kuangi, ayat kuangi berani inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi tanda sampai yang dari Allah Taala dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Contoh, beli, gosip, kokol murni, mapas seluruh cerita. Jadi kepada orang apa itu perbuatan keji dan munkar? Perbuatan keji dan munkar. Jadi logikanya dari orang kamu mana punya mabel, kokol murni, mapas seluruh berarti salatnya bermasalah. Paham Bapak Ibu? Nah, ukuran atau tanda sholat diterima. Huruf sholat ada 3. Sholat, lam, ta. Sholat, lam, ta. Sholat, sinikul qaul, tutur kata, jujur. Jadi tanda tahun punya balik sholat bermasalah. Orang
mantap. Sholat sidqul qaul, tutur kata jujur. Itu tanda sholat diterima. La lainul qalbi, hati lembut. Jadi matoriati, iri hati, penyakit, kita cemburu, sholat bermasalah. Jadi la lainul qalbi, hati lembut. Jadi matoriati, pedih hati, iri hati, cemburu, sholat bermasalah. Tarakul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi orang yang masih melakukan maksiat, sholat bermasalah. Ini bukan awal-awalan kajian kita. Karena hurufnya sholat ada 3. Kandungannya saya tahu dikatakan. Nah, jadi lima turun selain itu tadi. Hendak petunjuk, acuan petunjuk. Nah, lalu apa yang kita Nabi? Man hafadha ala salat, ni kitab pada kai sampainya. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah. Nireni itu dikuanggalakana cahaya, petunjuk, keselamatan sampai hari kiamat. Ini petunjuk mulai kita. Ni kita para kai sampai jannah. Nireni itu dikuangnya tajam, cahaya. Nah, saya kaji apa itu cahaya? Cahaya mengusir kegelapan. Allah menciptakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Qur'an menciptakan pengeratana malam itu adalah tempat istirahat, siang itu tempat berusaha. Jadi siang malam, siang cahaya, malam gelap, kan? Jadi nuran cahaya mengusir kegelapan. Bantuan dari sini kegelapan, miskin kegelapan hidup, bodoh kegelapan hidup. Jadi bantuan dari Poliba ke sini sampai nyata mengusir kegelapan. Dari mondok bengo, dari mondok kasiansi, kita akan mulia karena cahaya menyertai kita. Itulah sholat. Kalau berpelunas, burhanan, petunjuk. Dia akan menempat bengo-bengo ki mondok rino. Dari kebenaran petunjuk berlaku. Saya buktikan, alhamdulillah, bukan engkana corona, engkau mengkurati maka ini rekayasa. Ini rekayasa. Pas engkau kata mengkar waktu ditutup Baitullah. Saya ini keluarga terakhir bulan. Kalau tidak salah orang Singra, ya di belakang saya banyak kena corona karena diperiksa di bandara. Saya bilang semua rombongan saya jangan ada yang diperiksa, jangan ada diperiksa, biar diminta jangan. Kita sudah sampai di tanah itu. Jadi ada film saya, ini rekayasa. Ternyata di akhir rekayasa. Jadi saya ikuti petunjuk. Alhamdulillah sampai bulan kampung corona tidak ada vaksin corona masuk ke sana. Dasar lengkap ini makam barang lagi anjak di vaksin. Anjak vaksin. Kemudian itu apa? Yang anjakkan pemagasnya sebenarnya. Ya, jadi tanda soal diterima itu adalah keimanan kita. Dia itu hanya engkau makan itu. Jadi berarti bisa sampai dia pernah kali poin periksa. Kalau kita dipertemukan dengan maksiat, engkau makan. Contoh sederhana lagi Bapak Ibu. Misalnya kita jalan-jalan di pinggir jalan, juga di Bapak Ibu. Tiba-tiba engkau kantong-kantong borong, ada dari di sana duit 10 juta. Berikan duit. Dia minta engkau gunana. Bu, tak ada pengangkat. Dia kantung-kantung dia terus kita balik tu. Nah, karena dia gimana? Engkau itu yang kita. Dia mau tahu kira-kira maka dari enggak. Ada itu di hati. Pada mereka itu
Kalau sholatnya tidak diterima, akan oleh dia tak ada berhenti. Si lo itu punya kehidupan kita, padahal dia bertanya. Itu tanda bahwa sholatnya ditolak. Padahal si lo belum masuk banyak subuh. Coba, ini contoh. Tapi kalau misalnya dia si lo belum masuk banyak subuh, dia lalu tukang-tukang, apakah itu benar? Assalamualaikum Bu, ada pengajian. Dia kata mulut dia sekitar itu belum masuk ini. Oh iya ada, ini ada deh. Ibu kasih 10 juta. Itu tanda sholat tidak diterima. Nah sebabnya malu mau apa? Ini tanda kejujurannya orang itu. Dia 10 juta, dan ini sedikit tarik 100 juta. Haram atau halal? Halal. Ketimbang tadi kalau 10 juta haram atau halal? Itulah contoh kalau itu. Jangan ragu Bapak pertahankan kejujuran. Modal hidup. Alaikum bisidiki. Engkau itu lempu nasihat kita. Baina sidika yahdi al-bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantar ke dalam surga. Ya makan riba, hindari dusta. Baina kadzba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantar ke durhakaan. Kita doakan Pak Camat bisa naik menjadi bupati atau pimpinan wakil. Berapa hari? Omongan banyak atau bukti? Buktinya banyak. Nah, begitu. Tahu banyak ngomong bukti. Ya, mau masuk surga, mau ada buktinya. Ya, mana buktinya? Buktikan. Mau masuk surga katanya, tak boleh mau boleh. Salah. Jadi coba perhatikan. Mau betul masuk surga Bapak Ibu? Keraguan saya ini. Sebelum ke surga, pintu selalu terbuka. Sebelum ke surga, pintu selalu terbuka. Tak jadi miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Hafalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Buanglah rasa dendam, karena itu adalah penduduk neraka. Dan kita dapat amalkan di kehidupan sehari-hari anda. Nah, setelah berakhirnya hikmah Isra Mi'raj yang dibawakan oleh Ustaz tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelum kami tutup acara ini, kami selaku panitia pelaksana dan pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan ada tingkah laku kami yang kurang sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari